Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam kompeten. Merdeka. Baik, pada hari ini alhamdulillah saya senang sekali. Saya bersama Kadis Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Muhammad Abdu, STP MMC. Sehari-hari beliau sebagai ASN Kota Bau-Bau dan menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Untuk tema yang kita coba angkat pada podcast Naker 2023 hari ini tentang tentunya program-program kedinasan, program-program inovatif yang berlangsung ya setelah Pak Abdu menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Iya. Ya. Saya panggil Pak Abdu saja nih Pak. Boleh. Ya, Bang Bapak Abdu Kadis, juga ya, oke. Bang Abdu juga boleh ya. Apa kabar Pak? Baik, syukur alhamdulillah. Walaupun dalam suasana terik matahari, ya kita masih diberikan kesehatan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa sharing di kegiatan podcastnya Bang Fuful ini. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Iya, tentang ketenaga kerjaan. Iya. Tentunya pada masyarakat Kota Bau-Bau ini tahu saja bahwa ada Dinas Tenaga Kerja. Iya. Tapi informasi yang utuh tentang ketenaga kerjaan tentunya masyarakat pasti masih awam. Iya. Nah, untuk itu kesempatan pada podcast kali ini kami meminta penjelasan Pak Kadis ya, untuk menyampaikan informasi-informasi yang utuh tentang terkait dengan dinas kita. Iya. Untuk itu kami persilakan Pak Kadis untuk menjelaskan tentang program-program apa yang dilakukan dan program-program inovatif yang dilakukan sejak Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Bang Fuful. Jadi keberadaan Dinas Tenaga Kerja ini memang merupakan salah satu urusan yang memang diperintahkan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, merupakan salah satu urusan pilihan. Dan biasanya masyarakat taunya yang namanya Dinas Tenaga Kerja itu hanya ngurusin kartu kuning. Ya, padahal ternyata Dinas Tenaga Kerja itu, sektor ketenaga kerjaan itu sangat luas. Ya, jadi kita di Dinas Tenaga Kerja itu ada dua bidang yang memang mengurusi terkait dengan permasalahan tenaga kerja. Dan memang permasalahan tenaga kerja itu kita akui bahwa tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja. Banyak sektor-sektor lain yang saling terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya, itu baik dari sektor yang sifatnya investasi, ya, maupun juga investasi itu baik dalam investasi untuk usaha maupun terkait dengan pengembangan SDM-nya. Nah, jadi kita di Dinas Tenaga Kerja ada dua bidang. Pertama terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Itu salah satu bentuk programnya itu adalah bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hubungan industrial. Ini di sini nih sebenarnya hubungan industrial ini sangat luas. Ya, jadi bagaimana kita membangun sinergitas antara perusahaan dengan para pekerjanya. Pengusaha. Ya, pengusaha dan para pekerjanya. Ya, jadi memang pekerja itu kan kadang-kadang menuntut hak yang mungkin sudah disyaratkan oleh peraturan. Namun di sisi lain juga kita tahu bahwa seandainya itu dianggap terlalu berat bagi para pengusaha, ini menjadi dilematis. Ya, dilematisnya di satu sisi mungkin para pengusaha, apalagi yang baru berkembang, apalagi baru mau merintis usaha, ya,
Karena sebagai contoh kasus misalkan kita UMR-nya kita 2.780.000 kalau nggak salah. Sesuai dengan peraturan gubernur. Ya, peraturan untuk gubernur Sulawesi Tenggara. Untuk Sulawesi Tenggara, betul. Standar UMR. Ya. Kemudian para pekerja mungkin menuntut bahwa kami harus digaji dengan angka 2,7. Sementara mungkin di sisi lain mungkin ini mereka baru berawal untuk mereka berusaha. Pengusaha ini. Iya, jadi ini menjadi dilematis ya. Menjadi dilematis di satu sisi mungkin dia harus tetap mempertahankan usahanya, tetapi di sisi yang lain mungkin dia harus membayar gaji sesuai dengan UMR. Ini terus terang tidak hanya terjadi di Kota Bau-Bau, tetapi di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar, itu biasanya para pekerja melalui serikat pekerja menuntut agar mereka dibayar sesuai dengan UMR. Oke. Iya. Ya, sebelum dilanjut Pak Kadis, Iya. Tentunya regulasi-regulasi UMR apa semua pada akhirnya juga kan kalau kita mengikuti undang-undang kita harus tegas memang sebenarnya. Iya. Namun di sisi lain tadi semacam yang disampaikan tadi Bang Abdu, Iya. bahwa tenaga kerja menuntut sesuai dengan UMR. Iya. Namun pengusaha, tapi kita di Kota Bau-Bau sebenarnya sifatnya dinamis saja ya. Dinamis, Artinya betul. Tidak Iya. harus patenkan mengikuti aturan. Iya. Ya. Karena kondisi yang tadi itu. Iya, kondisinya tadi tuh Pak. Jadi memang itu tadi tuh Bang Fuful ya. Jadi memang kita juga kalau misalkan terjadi tidak sinergi antara pekerja dan pengusahanya itu sendiri, tentu kita fasilitasi. Kebetulan kita untuk hari ini memiliki seorang mediator yang terkait dengan untuk memediasi hal-hal yang sifatnya terjadi perselisihan antar kerja, ya, industrial ya. Mereka memfasilitasi, misalkan mereka tidak sesuai dengan kontrak kerja. Oke. Ya, jadi ini memang ada kita siapkan tenaga mediator untuk memfasilitasi jika terjadi perselisihan. Oh iya. Iya. Itu baru bidang. Itu baru hak itu. Oh ya. Iya, itu baru hubungan industrial. Karena di hubungan industrial juga ada yang sifatnya memang terkait dengan kita menjamin keselamatan pekerja. K3, Jadi kita berusaha agar semua pekerja kita terlindungi. Jadi melalui program BPJS Tenaga Kerjaan. Iya. Oke. Jadi di BPJS Tenaga Kerjaan itu ada 5 program utamanya mereka, tetapi yang kita wajibkan itu 2, yaitu hubungan terkait dengan keselamatan kerja, asuransi keselamatan kerja dan asuransi kematian. Oke. Iya. Dan beberapa waktu yang lalu itu sudah berapa kali kita membayar, artinya dari pihak BPJS membayar kepada pekerja-pekerja yang memang mungkin terdampak terkait dengan keselamatan kerja. Sebagai contoh kasus ada beberapa teman kemarin kalau tidak salah pekerja dari PT Pelabuhan Feri. Ada itu Pak? Ada Pak, ada. Jadi di sana itu dibayar sampai dengan hampir 300 juta Pak. Jadi 300 juta itu peruntukannya pertama untuk kecelakaan kerja, yang kedua mungkin untuk kematian, yang berikutnya itu 100 jutaan lebih itu untuk beasiswanya, beasiswa anak-anak yang ditinggalkan. Jadi kebetulan pekerja yang bersangkutan itu meninggal dunia, kemudian diberikan santunan, itu hampir 300 juta. Luar biasa Pak ya. Itu adalah bentuk perlindungan kita terhadap para pekerja, dan ini kita himbau semua para pengusaha agar mengikut sertakan seluruh karyawannya itu ke dalam BPJS. Ya. Selain itu juga karena memang untuk 2 program itu sebenarnya tidak mahal Pak. Jadi paling itu sekitar 16.000 sampai 17.000 per bulan. Itu sudah dapat 2 program jaminan terhadap keselamatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian. Iya. Jadi melalui 2 program itu, kalau andaikan kalau misalkan ada ada pekerja yang misalkan mengalami kecelakaan kerja, mengklaimnya itu bisa diklaim berobat gratis.
Contoh kemarin teman-teman dari pemadam kebakaran, itu gara-gara mungkin dia salah melakukan mengoperasikan alatnya, sempat terjadi tangannya itu sempat kena itu terpukul oleh pipa, ya, jadi dianggap itu sebagai kecelakaan kerja. Oleh BPJS itu diklaim bahwa silakan berobat, nanti ininya itu ditanggung oleh BPJS. Bisa dibayangkan Pak kalau misalkan itu tidak ada, terus bagaimana mereka mau melakukan aktivitasnya kalau misalkan mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Luar biasa ya. Itu baru satu bidang Pak. Itu baru satu bidang, belum bidang yang lain nih. Silakan mungkin Pak untuk bidang pelatihan. Kalau kita ke bidang pelatihan, ya tentu kita bagaimana menyiapkan tenaga kerja kita itu yang siap pakai. Ya, kita berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian juga kita berupaya untuk bagaimana pekerja-pekerja yang kita itu memang begitu dilatih langsung siap kerja. Ya, pertama berarti pelatihan ini dalam hal ini pelatihan kerja, pelatihan tenaga kerja. Pelatihan ketenaga kerjaan ya. Jadi sudah ada beberapa program yang mungkin yang kita sudah inisiasi sejak tahun yang lalu, mungkin malah tahun-tahun sebelumnya sudah sering ya kita lakukan pelatihan-pelatihan. Kita kerjasama dengan BLK di Kendari, itu melalui MTU ya, Mobile Training Unit. Itu sudah sering itu kita lakukan dari pihak BLK Kendari. Itu ada semacam program yang disalurkan ke daerah, kemudian daerah menanggapinya dan menyediakan beberapa orang yang dianggap memang layak untuk dilakukan pembinaan. Contohnya mungkin ada pelatihan untuk perbengkelan, kemudian ada menjahit, kemudian ada juga kria, kemudian ada yang fotografi. Tahun lalu kalau tidak salah ada bootcamp training ya, konten kreator. Jadi itu salah satu MTU ya, Mobile Training Unit yang dikerjasamakan dengan Dinas Tenaga Kerja dengan BLK Kendari. Itu dari sisi itu dulu. Kemudian kita dari internal kita sendiri, kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan, khususnya menjahit dan kuliner. Kenapa kita pilih itu? Karena memang pelatihan menjahit dan dominannya masyarakat kita. Masyarakat kita itu dominan untuk melakukan aktivitas jual beli, misalkan makanan ringan, maupun mungkin juga terkait dengan karena yang namanya sandang pangan itu adalah kebutuhan pokok. Jadi saya kira kalau kita menyelenggarakan pelatihan itu, memulainya dari kuliner dan ini, saya yakin pasti orang butuh yang namanya pakaian, orang butuh yang namanya makanan. Sehingga kalau misalkan kita selenggarakan itu, peluang untuk mereka berusaha itu semakin besar. Tidak hanya kita latih begitu saja Pak, tetapi itu langsung kita bantu dengan peralatannya, begitu. Jadi mereka pasca dilatih, kita bantu dengan mesin jahit, kita bantu dengan peralatan memasak, sehingga mereka keluar dari pelatihan langsung bisa berusaha. Jadi sebagai informasi juga, tahun lalu kita selenggarakan yang namanya pelatihan dasar menjahit, tingkat dasar Pak. Tapi ternyata di tahun ini mereka ikut fashion show dan sempat juara. Jadi ini kan artinya menjadi kebanggaan juga kita. Nah, kita juga berharap nanti ke depan ini, artinya hanya melalui sentuhan yang sedikit, ya ternyata mereka masyarakat kita langsung bisa melakukan aktivitas yang lebih dari yang kita harapkan. Ya, jadi harapannya sih, misalkan di antara 100 orang yang kita latih, kalau ternyata itu nanti 50 orang membuka lapangan pekerjaan, 50%, nah itu sudah sangat luar biasa. Secara 50%-nya untuk mengurangi juga pengangguran ini. Jelas, sudah pasti untuk mengurangi pengangguran, terus menambah pemasukan rumah tangga, dan yang paling minimal Pak, minimal mereka itu mengurangi pengeluaran. Jadi melalui misalkan pelatihan-pelatihan menjahit, jadi kalau misalkan anaknya butuh pakaian sekolah, tidak perlu lagi dia pergi menjahit di tempat lain, dia sendiri sudah bisa menjahit. Jadi minimal mengurangi biaya pengeluaran untuk yang namanya terkait dengan kebutuhan kesehariannya. Itu baru yang itu Pak. Masih ada lagi yang lain Pak. Masih banyak kita punya program
Tadi Bang Abdul sudah menjelaskan tentang 2 bidang. Iya. Iya. Namun sebenarnya tanggung jawab kita Dinas Tenaga Kerja tentang pekerja yang disabilitas mungkin Pak. Iya. Karena jujur saja dalam peraturan menteri Iya. atau peraturan pemerintah kalau tidak salah memang ada diwajibkan untuk penyandang disabilitas. Betul Bang Fuful, Ya, betul itu. boleh Ya. dijelaskan Pak ini untuk di Kota Bau-Bau bagaimana kondisi kita memperdayakan penyandang disabilitas. Iya, betul. Jadi sesuai juga dengan arahan pimpinan Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ahmad Monianse, bahwa jangan kalian hanya memperhatikan yang sehat-sehat, yang ini, tetapi yang itu pun juga harus tetap menjadi perhatian kalian. Tujuannya apa? Sehingga para penyandang cacat itu tidak dianggap sebagai beban di dalam keluarganya, Pak. Oh, oke. Iya. Paling tidak bisa mengurus diri sendiri. Minimal mereka bisa mengurus diri sendiri dan mereka bisa berkontribusi terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ada di Kota Bau-Bau. Iya. Ya, jadi sebagai contoh pelatihan kita untuk menjahit ini kita sudah mulai menyertakan penyandang cacat. Kemudian untuk beberapa penerimaan pekerja ya yang memang di pihak swasta itu memang disyaratkan di dalam aturan itu bahwa 1% minimal mereka harus mempekerjakan sebanyak 1%. 1%. Jadi kalau pihak swasta untuk pihak swasta. Jadi kalau misalkan ada 100 orang pekerjanya, minimal 1 orang dia harus terima. Gitu. Nah, kemudian untuk BUMN dan pemerintah itu 2%. Jadi misalkan kita ada kuota penerimaan pegawai misalkan ya. Untuk pemerintah misalkan ada 200 orang. 2% dari itu minimal dia mengakomodir para penyandang disabilitas. Iya, tentunya tidak diterima begitu saja. Artinya tetap berlaku aturan-aturan yang memang menjadi syarat dasar untuk misalkan mereka diterima. Sebagai contoh kasus, Pak, beberapa waktu yang lalu pihak Alfa Midi itu sudah menerima 2 orang pekerja penyandang disabilitas. Nah, ini menjadi satu syukur bagi kita bahwa pihak swasta juga sudah melirik mereka sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan yang ada di Kota Bau-Bau. Itu baru yang itu Pak, masih ada lagi yang lain Pak. Iya. Kita belum cerita BLK ini. Kita belum cerita BLK ini. Panjang. Tapi nanti kita akan buat sesi keduanya Pak ya. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Oke, itu baru 2 bidang Pak ya. Untuk tahun 2023 ini Pak. Iya. Masyarakat juga ini kan penasaran sebenarnya. Iya. Kita belum singgung pengangguran. Kita singgung dulu pelatihan BLK. Iya. Karena informasi yang kami dapat juga bahwa BLK untuk Kota Bau-Bau itu yang katanya tanda petik sudah ada di Bau-Bau ini. Ya, ini masyarakat ini, euforia yang dari masyarakat. Eksistensinya sekarang bagaimana Pak sebenarnya BLK yang dimaksud ini? Jadi pertama kita masuk di Dinas Tenaga Kerja. Memang kita sudah dihadapkan dengan permasalahan BLK ya. Jadi BLK ini setelah kami juga mendengar dari arahan pimpinan Bapak Wali Kota maupun dari pihak provinsi, memang ternyata mereka para pucuk pimpinan kita ini sudah berpikir sampai ke bagaimana membangun BLK yang kira-kira setara dengan BLK yang ada di Kendari. Kita tidak membangun BLK yang biasa-biasa saja. Ya, jadi minimal kita membangun BLK yang kira-kira setara dengan BLK yang ada di Kendari. Untuk itu, Pak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ahmad Monianse, sudah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10,5 hektar di kawasan Palabusa untuk kita membangun BLK. Nah, dari itu kita lengkapi dengan berbagai kajian sehingga dimungkinkan kita untuk membangun BLK. Tetapi ini terus terang BLK yang akan kita bangun ini tidak 1-2 tahun karena membutuhkan biaya yang besar, kemudian melalui juga harus koordinasi yang baik dari kita, pemerintah daerah Kota Bau-Bau, kemudian pemerintah provinsi maupun dengan Kementerian Tenaga Kerja itu sendiri. Harapannya bahwa ke depan lahan maupun berbagai dokumen perencanaannya itu disiapkan oleh pemerintah daerah Pak, pemerintah Kota Bau-Bau.
Kemudian ke depan untuk pembangunan fisik, bangunan baik itu Workshopnya, perkantoran, workshop, asrama, fasilitas olahraga, ya, itu dibangun oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk peralatannya, ya, kayak misalkan peralatan mesin las, mungkin dari sisi garment, mungkin peralatan garment, kemudian mungkin dari perhotelan, mungkin terkait dengan tata boganya, itu disiapkan dari kita minta bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemarin beberapa waktu yang lalu Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia sempat berkunjung bersama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau mendampingi Bapak Presiden di Bau-Bau. Di Bau-Bau, ya. Iya, sempat kita ketemu. Tahun lalu. Sempat kita ketemu, Pak. Sempat kita ketemu dan di situ beliau sangat respon, sangat menghargai, mengapresiasi ada rencana kita untuk membangun BLK. Kemudian cuma beliau mengingatkan, Pak, itu BLK itu tidak murah loh itu, Pak. Mahal itu biayanya. Justru itu, Bu, dalam hati saya ya, nanti saya lapor sama Ibu. Saya sempat sampaikan, justru saya lapor kepada Ibu ini minimal kami diberikan semacam support, sharing support awal, sehingga kita punya komitmen untuk bersama-sama membangun. Kemudian juga kemarin kita mendengar bersama terkait dengan pidato Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Salah satu yang menjadi penekanannya itu adalah balai latihan kerja, Pak. Iya, tenaga kerja siap pakai itu menjadi salah satu concern dari Bapak Presiden. Sehingga tidak salah kalau misalkan kita pemerintah Kota Bau-Bau sejak awal ini kita sudah menyiapkan yang namanya balai latihan kerja yang kira-kira nanti pada akhirnya memproduksi tenaga kerja yang siap pakai. Iya, apalagi di kawasan kita ini kan cukup kaya. Ada tambangnya lengkap, lautnya kita luas, pertaniannya kita juga sebenarnya sangat menjanjikan. Jadi BLK yang kita bangun nanti ini tidak hanya terkait dengan BLK yang hanya konvensional, hanya orang bau-bau saja nanti yang bisa dilatih di situ. BLK kita itu minimal dia mencakup mampu melayani wilayah kepulauan. Jadi bisa nanti masyarakat dari Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, itu nanti bisa nanti memanfaatkan BLK yang akan nanti kita bangun. Jadi skalanya ini boleh dikata, Pak, ya bisa kita katakan regional. Regional, Pak. Kita tidak main yang kecil-kecil, harus yang besar. Jadi yang direncanakan, Pak, artinya inovasi Bapak dengan adanya kantor eksistensi kantor yang ada sekarang untuk BLK. Kan ada rencana mau membuat workshop itu, Pak. Kemudian lahan dari pemerintah sudah disiapkan. Jelas respon Menteri, ya, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja merespon itu, Pak, ya. Sangat merespon. Beliau sangat merespon. Namun apa yang untuk workshop ini, artinya inovasi apa yang Bapak bangun setelah adanya BLK ini, Pak? Artinya dalam bentuk workshop apa yang jadi BLK-nya kita minimal sama dengan Kendari, tetapi ada perbedaannya, Pak. Perbedaannya itu antara lain bahwa apa yang tidak ada di Kendari kita adakan. Contoh, misalkan workshop terkait dengan pengelolaan hasil perikanan. Itu tidak ada di Kendari. Memang di Bau-Bau ini kan kepulauan. Ya, wilayah laut juga kita cukup mumpuni ya untuk produksi ikan ya. Jadi salah satunya itu ikan. Contoh berikutnya lagi bahwa di Kendari mungkin tidak ada yang namanya workshop terkait dengan pertanian. Kita di sini kita adakan. Sehingga petani-petani kita, jadi petani kita ini tidak hanya Kota Bau-Bau yang kita yang menjadi sasarannya kita. Jadi petani yang ada di Mawasangka, mungkin ada yang di Buton Utara, di Kapuntori di sana, atau mungkin di Lapandewa. Kalau misalkan mereka ini kita latih di BLK kita. Jadi di BLK sektor pertanian, perikanan dan lain-lain. Itu salah satu sarana yang disiapkan. Pak. Pasti ada kendala juga ini, Pak. Pasti. Instruktur. Betul. Terkait dengan instruktur gimana, Pak?
Ini dia. Memang untuk menyiapkan sebuah BLK itu tidak gampang ya. Pertama, sarana prasarananya harus ada lengkap. Kemudian tenaga pengajarnya. Nah, tenaga pengajarnya ini memang harus yang bersertifikat. Ya, tidak hanya sekedar dia misalkan lulus dari fresh graduate, ahli tetapi di bidangnya, iya, harus mempunyai sertifikat. Harus punya sertifikat karena orang pintar kadang-kadang tidak mampu untuk mengajar, Pak. Jadi mereka harus melalui pendidikan pelatihan dulu, sehingga nanti pada saat misalkan memang instrukturnya itu sudah dinyatakan qualified, baru nanti ini. Tapi saya kira itu kita minta bantuan dari kementerian, Pak. Sertifikat memang langsung dari kementerian. Dari kementerian. Yang mengeluarkan sertifikasi instruktur biasanya itu dari kementerian. Jadi kita kirim tenaga yang kira-kira calon instruktur, nanti dilatih di kementerian, kemudian diberikan sertifikat. Pada saatnya seandainya mereka sudah siap, itu kita sudah bisa gunakan, Bang. Oke. Iya. Ya, masih tentang BLK. Iya. Bang Abdu. Iya. Tentunya dengan membangun BLK yang boleh dikata lahan yang sudah siap kurang lebih 9 hektar ya. Iya. Kemudian sarana prasarana yang harus disiapkan. Tidak serta merta langsung kita, pasti ada dokumen perencanaan ya. Betul, Bang Fuful, betul. Iya, mungkin kajian-kajiannya sudah sampai di mana, Pak? Iya. Ya. Jadi betul yang Bang Fuful sampaikan tadi, tidak serta-merta itu dia jadi begitu saja, Pak. Harus ada perencanaan yang terintegrasi secara utuh, kemudian ada dokumen-dokumen perencanaan yang mendukung. Yaitu pertama mungkin terkait dengan feasibility study-nya, kemudian dokumen lingkungannya bahwa kita membangun BLK itu memang layak secara lingkungan, secara sosial maupun secara ekonomi. Ya, banyak sekali persyaratan. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian baru kita bikin semacam kajian master plan-nya. Dan beberapa dokumen itu tahun ini kita akan selesaikan, Pak. Semua dokumen perencanaan pembangunan BLK tahun ini kita rencanakan selesai di tahun 2023. Ya. Karena kita juga sebenarnya sudah memulai dengan berdirinya kantor administrasi BLK, itu merupakan satu pemicu ya, semacam trigger untuk bagaimana kita bisa melanjutkan mengembangkannya lebih lanjut dengan mendirikan berbagai prasarana-sarana yang dibutuhkan sebuah BLK. Jadi kalau misalkan kita cerita anggaran, memang tidak kecil, Pak. Betul. Tidak kecil kita mengoperasikan yang namanya BLK itu. Dan memang ini mungkin harus ada semacam semacam kolaborasi yang bagus antara kita pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat. Dan mudah-mudahan inisiasi artinya Pak, mungkin leading sektor di situ harus tidak serta-merta tenaga kerja. Betul, Pak. Misalnya dibuka pelatihan teknis atau pertanian tadi yang Pak Abdu katakan, ya tentunya instansi atau OPD itu ya kita harus bermitra. Betul, harus bermitra. Karena memang kita cerita tenaga kerja ini tidak bisa hanya dinas tenaga kerja saja. Jadi sebagai contoh, indikator pembangunan itu salah satunya itu adalah angka pengangguran. Kita cerita orang menganggur, tidak bisa dong dibebankan misalkan hanya oleh dinas tenaga kerja sendiri. Karena yang namanya orang menganggur itu permasalahan sosial yang mungkin harus dikeroyok oleh berbagai instansi lintas sektoral dan lintas masyarakat, Pak. Ya, jadi di situ bisa harus terpadu antara OPD, antara OPD internal pemerintah daerah, kemudian juga mungkin kita melibatkan pihak swasta, ya. Kemudian juga mungkin dari BUMN pemerintah. Jadi memang ini cerita pengangguran ini tidak bisa hanya satu. Ya, kita berlanjut langsung di pengangguran ini, Pak. Iya. Kita berlanjut langsung di pengangguran. Ya, angka pengangguran Kota Bau-Bau sekarang kira-kira berapa? Kalau berdasarkan data statistik, ya, mulai tahun 2017 itu sekitar 7 berapa gitu, 16, 17, 18 itu sekitar agak turun di tahun 2018 menjadi 5,8. Kemudian naik lagi, Pak, pada saat kita kena COVID. Itu COVID kisaran tahun 2020 dan 2021 itu
kita punya angka pengangguran itu berkisar di angka 6, lebih. Ya, memang 6,8. kondisi nasional ya. COVID. Kira, Ya, karena COVID. Ya. Karena COVID, tetapi yang menjadi perhatian kita ternyata angka pengangguran di Kota Bau-Bau itu termasuk salah satu yang tertinggi di Sulawesi Tenggara. Nah, ini menjadi PR kita dari Dinas Tenaga Kerja, bahwa bagaimana caranya kita berkoordinasi dengan berbagai instansi sehingga mampu menurunkan angka pengangguran. Dan syukur alhamdulillah untuk tahun 2022 yang baru terbit kemarin ini angka penganggurannya kita sudah turun menjadi 5,21. Berarti turun ya. Ya, turun. Dia malah lebih rendah dibandingkan sebelum Covid. Oh iya. Ya, Covid kalau tidak salah sekitar 5,8, 5,7, sekarang malah turun menjadi 5,2. Kalau bukan 5, bentar saya lihat dulu benarnya. Ya. 5,39. Oke. 5,39 pasnya ya di angka statistiknya. Itu lebih rendah dibandingkan sebelum Covid, Pak. Ini menunjukkan Berarti ada indikasi penurunan bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kota Bau-Bau itu cukup berhasil. Ya, khususnya di bidang tenaga pada kerja. saat kita melakukan pembukaan lapangan kerja yang memang tidak hanya pemerintah saja yang namanya membuka lapangan kerja, tapi justru sektor private sektor itu kita dorong supaya mereka membuka lapangan pekerjaan, berinvestasi sehingga melakukan penyerapan tenaga kerja. Iya. Nah, ini terkait lagi dengan teman-teman dari Dinas Penanaman Modal, investasi penanaman modal. Iya, bagaimana mereka memudahkan. Sektor itu juga memang harus sharing dengan kita. Jadi mereka UMKM, koperasi, Perindak, pertanian, KPU-an itu terus terang dia menyumbang tenaga kerja yang terkait dengan konstruksi, Pak. Konstruksi. Iya, jadi pada saat misalkan proyek jalan, di situ terjadi penyerapan tenaga kerja. Iya. Kemudian pada saat mereka terjadi penyerapan tenaga kerja, harapannya kita pekerjaannya tadi itu kita ikutkan ke dalam BPJS. Nah, itu tadi kembali lagi tadi itu, Pak. Sehingga memang ini tidak bisa hanya Dinas Tenaga Kerja saja yang terkait dengan bagaimana menuntaskan yang namanya angka pengangguran, tetapi harus dikeroyok oleh semua sektor. Oke. Iya. Iya, luar biasa ya pada pemirsa yang berada di mana saja ya. Tentunya ini informasi yang betul-betul utuh ya dari Bang Abdu sebagai Kadis Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Nanti silakan berkomentar di YouTube channel Sentral Buton Barangkuful. Nanti mungkin Pak Kadis bisa menjawab langsung di komentar. Boleh, gitu ya. Boleh nanti kita informasi tukar pikiran. Masyarakat. Ya. Luar biasa. Iya. Kalau kita kupas tentang pengangguran, tentang bidang-bidang ketenaga kerjaan, ini kan sudah kita singgung semua. Iya. Tapi ada satu lagi mungkin Pak, masih ada kaitannya juga dengan ketenaga kerjaan ini yang disebut dengan tenaga kerja asing. Kalau betul. dulu kan kita familiar dengan tenaga kerja Indonesia, TKI. Ya. Namun sekarang mungkin sudah berubah namanya, istilah, betul. Untuk PMI, Pak. karena kita tahu bahwa memang di Buton ya, Kepulauan Buton maupun Bau-Bau ini tentu masyarakat kita ini masyarakat perantau ini, betul. Pak. Ya, masyarakat perantau. Nah, untuk mengatasinya itu Bang Abdu, apa yang harus kita lakukan untuk di Dinas Tenaga Kerja? Iya. Jadi untuk pekerja migran Indonesia, migran Indonesia. Iya, dulu istilahnya TKI, Pak. Dulu istilahnya tenaga kerja Indonesia, sekarang menjadi PMI, pekerja migran. Kalau untuk yang purna PMI, itu purna yang sudah balik begitu. Yang sudah balik, sudah pulang. Sudah pulang dari Arab Saudi. Contoh kasus misalnya kita Malaysia banyak ini. Contoh Malaysia. Ya. Banyak, Pak. Jadi bukan cuma di Malaysia, ada juga di Arab Saudi, ada juga yang di Jepang. Jepang itu banyak PMI kita itu yang terkait dengan perawat. Sudah berapa kali kita kirimkan tenaga-tenaga perawat ke Jepang, karena memang ternyata di Jepang sana sangat membutuhkan perawat-perawat dari kita. Kita bersaing dengan Filipina. Ternyata orang Jepang lebih memilih Indonesia. Kenapa? Karena mungkin kita lebih ramah, lebih telaten, lebih apa.
Dan sudah berapa kali kita mengirimkan pekerja migran yang memang punya qualified untuk sebagai perawat. Perawat di sana bukan perawat untuk anak-anak, tetapi untuk yang sudah manula. Perawat untuk manula, Pak. Ya itu. Nah, jadi kalau untuk yang kita kembali ke tadi itu, kalau misalkan untuk yang sudah migran, yang sudah purna pekerja migran Indonesia, tetap kita pantau, Pak. Kita pantau, kemudian kita berupaya apa yang menjadi keahliannya itu tetap termanfaatkan di bau-bau. Contoh, misalkan pekerja-pekerja kita yang dari Malaysia yang rata-rata itu adalah buruh bangunan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya di Kota Bau-Bau. Karena ternyata pekerja migran Indonesia yang memang dari Malaysia itu kalau misalkan mengerjakan bangunan itu cukup terampil dan memang kualitasnya sangat menurut saya di atas dari pekerja lokalnya kita. Sehingga kita menyiapkan beberapa pelatihan yang mungkin membangkitkan semangat mereka untuk kembali berusaha. Kemudian itu, kalau misalkan untuk yang pekerja migran gelap, ada juga. Ya ada juga. Tapi tetap kasusnya terdata juga. Karena dia gelap maka tidak terdata, Pak. Justru ini yang menjadi permasalahan. Jadi sudah berapa kali kepada masyarakat kita supaya tidak usah mengikuti yang jangan ikut kasihan gitu. Kasihan, artinya kita sudah berapa kali kita memulangkan, bukan kita yang memulangkan, tapi mereka dipulangkan secara paksa dari Malaysia. Itu mereka di sel berapa hari, di berapa bulan itu oleh polisi Malaysia. Ya mirip-mirip dengan polisi India juga, Pak. Ganas juga itu mereka. Ya, tuh sampai di bau-bau, sampai di Indonesia di perbatasan ternyata mereka di sel juga. Di sel juga. Di sel juga, belum sampai di bau-bau, baru sampai di bau-bau. Itu dipulangkanlah kita gini. Kemarin itu kalau tidak salah ada sekitar 12. Nah, inilah yang dimaksud Pak Abdul. Tentunya masyarakat juga harus tahu ini. Artinya kalau berurusan dengan kerja di luar negeri, langsung saja ke kantor. Betul. Langsung saja ke kantor. Langsung ke kantor. Kita akan membantu, memfasilitasi, melayani, ya toh. Termasuk jadi, dokumennya. Karena kita kerjasama juga dengan teman-teman keimigrasi. Jadi kita tidak sembarang juga mengeluarkan semacam rekomendasi. Kalau misalkan tidak ada kejelasan bahwa di sana mereka sudah diterima, begitu. Terima kasih Pak Abdul. Ini informasi yang sangat utuh ya dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Mungkin terakhir sesi ini harapan-harapan dan pesan kepada masyarakat Kota Bau-Bau terhadap pelayanan publik ketenaga kerjaan, Pak. Jadi secara umum ya, kami dari Dinas Tenaga Kerja, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang sempat menyaksikan kegiatan ini, acara ini, kami siap melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan misalkan pengurusan ketenagakerjaan. Jadi tidak hanya sebatas kartu kuning, ya biasanya sih selama kartu ini pencari kerja. Kartu pencari kerja yang hari ini berubah nama menjadi AK1. Kalau dulu dikenal dengan kartu kuning. Itu bukan hanya sekedar itu, tetapi kalau misalkan kita cerita terkait dengan PMI, pekerja migran Indonesia, yang jadi kita berusaha seminimal mungkin jangan lagi kita mengirim tenaga kerja yang ilegal. Ya kan kasihan kalau misalkan ada masyarakat kita bermasalah di luar negeri, terus tentunya kita berharap mereka tidak terlantar. Kalau misalkan kita dari awal kita fasilitasi, ya tentu itu sampai di tempat tujuannya pun mereka tetap terlindungi. Ada kehadiran negara di sana, ada perlindungan negara terhadap mereka yang melakukan pekerjaan secara legal. Lain cerita kalau yang ilegal. Itu dari sisi PMI ya. Kemudian kalau misalkan dari sisi yang lain terkait dengan pelatihan-pelatihan, ya tentu kita membuka diri, menerima masukan. Nah, tentunya perbaikan-perbaikan bagaimana kinerja Dinas Tenaga Kerja ke depannya. Kita tidak anti terhadap yang namanya kritikan, selama kritikan itu sifatnya membangun. Selama ini pelayanan gratis. Pelayanan gratis, Pak, tidak dipungut bayaran Rp1 pun. Dan itu kita berharap paling lama 4 menit.
4 menit masuk Cepat berkasnya ya, lengkap, keluar yang namanya Untuk kartu pengurusan AK1 kartu untuk kependudukan. pengurusan AK1. Ya. Iya. Kemudian masyarakat juga tidak sekedar AK1 saja. Iya. Di loket kami di Dinas Tenaga Kerja, Pak Iya. Abdul, tentunya pasti ada lowongan-lowongan kerja juga. Lowongan kerja, informasi itu, ya. terkait misalkan kepada masyarakat bahwa ada lowongan kerja, itu tetap kita sampaikan. Terlebih lagi memang kita ada yang namanya kartu bursa kerja, Pak. Bursa kerja. Ya, jadi ada semacam kegiatan kita mempertemukan antara pengusaha yang membutuhkan pekerja dengan pekerja yang memang membutuhkan kerja. Yang artinya pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Iya. Ya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Abdul. Harapan kita untuk masyarakat tadi ya sudah disampaikan. Iya, mungkin closing statement supaya mempertegas informasi kita ini. Ya. Tentunya kami dari Dinas Tenaga Kerja menghimbau ya kepada masyarakat secara umum bahwa pada prinsipnya mari bersama-sama kita membangun Kota Bau-Bau ini. Kita tidak kita berusaha untuk melakukan penekanan angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan ya dengan berusaha semaksimal mungkin. Tentunya tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi mungkin butuh dukungan dari masyarakat, dari pihak swasta, sehingga bersama-sama ke depan kita bisa membangun Kota Bau-Bau menuju kota yang maju, sejahtera dan berbudaya sesuai dengan visi misi dari Bapak Wali Kota. Iya. Terima kasih Pak Abdul. Sama-sama Bang Fuful. Menarik sekali. Saya kepingin nanti mungkin nanti di sesi kedua nanti kami diundang kembali nih Bang Fuful. Oke, siap. Kayaknya tidak cukup kalau hanya waktunya sekian ini Bang Fuful. Banyak sekali informasi ya. Iya. Mungkin kita karena ini suasana HUT kemerdekaan 78 tahun 2023, kita ucapkan dulu dirgahayu kepada masyarakat kita mungkin Pak. Iya, dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 pada tahun 2023 ini. Semoga dengan semangat kemerdekaan ini maju terus menuju Indonesia yang lebih baik ke depannya, tentunya terlebih khusus lagi kepada Kota Bau-Bau. Semoga ke depannya kita semakin maju, sejahtera dan berbudaya. Iya. Oke, terima kasih. Kita berikan dulu salam pada masyarakat kita. Merdeka. Terima kasih. Akhirnya podcast Snaker 2023 kali ini saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kompetensi. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall.